Heboh, ada kabar yang mengagetkan dari rapat DPR RI dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang data penerima bantuan sosial. Nah, di mana diusulkan kalau data penerima bantuan sosial tidak lagi menggunakan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, tetapi diusulkan menggunakan data dari Reksosek. Artinya, jika penerima bantuan sosial itu tidak lagi dari DTKS dan beralih mengacu ke data Reksosek, maka bisa dipastikan akan banyak sekali perubahan data penerima bantuan sosial. Yang awalnya menerima bantuan sosial dan benar-benar membutuhkan, bisa saja jika menggunakan data baru Reksosek ini, maka tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Karena namanya juga perubahan data, jadi akan banyak data yang berubah, teman-teman. Nah, kira-kira untuk acuan penerima bantuan sosial yang dari DTKS ini akan dialihkan ke data Reksosek ini, apakah akan segera terrealisasi? Dan sebenarnya apa sih data Reksosek? Dan apakah teman-teman bisa mengecek namanya terdaftar sebagai penerima bantuan yang layak yang telah terdata di Reksosek? Nah, di sini akan kita berikan informasinya secara lengkap. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah, oke sobat, kali ini kita akan update ya informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di proses pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting tentang pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja, dan bantuan pemerintah yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa follow akun TikTok saya, ini dia Heru Agustian Real. Di TikTok ya, kita juga akan mengupdate informasi seputar bantuan sosial. Nah, bagi teman-teman yang sudah selalu support channel kita, sudah subscribe dan sudah berkomentar positif, kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, baru-baru ini ramai banget dikabarkan jika data penerima bantuan sosial yang awalnya dari DTKS akan beralih ke data dari Reksosek. Nah, dimana kalau DTKS sendiri kan kita tahu datanya, kita bisa melakukan pengecekan juga halaman website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, ini dikabarkan datanya nanti akan tidak berlaku lagi yang dari DTKS, tetapi menggunakan data Reksosek. Nah, hal ini pun tercuat ya, karena kemarin ada rapat antara DPR RI dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang daftar penerima bantuan sosial. Nanti akan kita tunjukkan untuk rapatnya seperti apa dan kesimpulan dari rapat tersebut apa sih, supaya teman-teman itu tahu sebenarnya apakah data penerima bantuan sosial ini semuanya akan diganti, yang awalnya dari DTKS akan beralih ke Reksosek. Nah, karena ini juga perlu diwaspadai, jika data penerima bantuan sosial itu dirubah, nah maka tentu aja awalnya KPM ada yang mendapatkan bantuan sosial tetapi tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dikarenakan datanya ini sumbernya berbeda, teman-teman. Contohnya seperti kemarin ya, penerima bantuan beras itu kan awalnya dari DTKS. Akhirnya datanya tersebut juga dikolaborasi dengan data dari Kementerian PMK. Jadi banyak KPM yang awalnya mendapatkan bantuan beras tidak lagi mendapatkan bantuan beras. Nah, jika hal ini terjadi lagi untuk bantuan seperti PKH, BPNT maupun bantuan yang lainnya, maka tidak menutup kemungkinan KPM yang menerima bantuan PKH, BPNT maupun bantuan lainnya yang dari tahun ke tahun cair tetapi tiba-tiba tidak cair lagi karena ada perubahan sumber data. Nah, lalu pertanyaannya, apakah perubahan data dari DTKS ke Reksosek ini akan segera dimulai? Jika sudah fix akan dimulai, kira-kira kapankah akan mulai diterapkan? Nah, akan kita berikan informasinya secara lengkap, lalu akan kita jelaskan juga sebenarnya apa sih arti Reksosek. Nah, data Reksosek itu seperti apa dan apakah kita bisa melakukan pengecekan untuk data Reksosek ini layaknya seperti DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau DTKS kan kita bisa cek di halaman website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, nanti akan kita jawab semua. Kita akan tunjukkan untuk rapat DPR RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti berikut ini. Kita membutuhkan penjelasan itu
Kalau kemudian memang Reksosek akan dijadikan sebagai bahan data tunggal kita di dalam melakukan atau membuat program Perlinsos, maka mestinya memang kemudian kita harus merubah dulu yang namanya Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, sehingga untuk Reksosek itu bisa menjadi acuan bagi penanganan Perlinsos. Berikutnya, untuk penanganan Perlinsos ini saya juga menyampaikan beberapa catatannya, karena kalau dengan DTKS itu sudah muncul bisa setiap bulan terjadi perubahan data, tapi kalau Reksosek karena belum mempunyai landasan hukum, kalau sensus ekonomi kan 10 tahun kali. Nah, kalau Reksosek ini apakah juga bisa menjadi sebuah data dinamis bergantung kepada kondisi KPM, di mana kalau DTKS itu sudah menggunakan perubahan-perubahan setiap waktu yang bisa 1 bulan sekali diajukan. Data dari mana? Dari bawah. Mungkin karena apa? KPM-nya meninggal, KPM-nya punya bayi baru, KPM-nya yang semula tidak terdata masuk mendapatkan PKH atau BPNT, kemudian juga mengalami musibah lalu jatuh miskin. Jelasannya dari saya aja ya. Yang pertama, 3 tahun terakhir di Banggar, DTKS itu ada exclusion dan inclusion error hampir 30%. Dan itu setiap tahun, itu declare pemerintah. Baik Raker maupun di Panja A maupun di Panja Belanja Pusat. Atas dasar itu kemudian Komisi 11 mengambil inisiatif memberikan dukungan kepada BPS untuk melakukan Reksosek. Nah, insya Allah Reksosek ini memang nantinya ketika akan diterapkan itu akan lebih canggih dari TKS karena dia akan mempergunakan sidik jari atau retina mata. Sehingga tidak terjadi lagi seperti DTKS. Memang ideal seakan-akan DTKS itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari bawah terus, kadang-kadang itu kalau tidak tetangganya kepala desa, tim suksesnya kepala desa. Dan itu fakta di setiap kabupaten yang kita temui. Tapi nanti itu sebenarnya tidak kepada Pak Menko, itu nanti kita bahas di Panja A, di tim pemus itu masih bisa dimasukkan, bahkan di RKP nanti kita masukkan. Nah, jadi dari hasil pembicaraan rapat tersebut, ini sebenarnya sudah bisa kita simpulkan kalau itu masih wacana ataupun masih usulan, teman-teman. Jadi belum final dan belum ditetapkan. Jika ada kabar yang menginformasikan ya, entah itu dari media sosial, dari YouTuber lain yang katanya DTKS akan berubah ke Reksosek, nah ini masih belum, karena masih usulan dan bisa aja diterima ataupun tidak diterima. Nah, jadi ini memang masih diusulkan dan belum final. Dan kita akan lihat seperti apakah perkembangan nantinya. Kita akan berikan informasi lagi ke teman-teman tentang hal ini jika ada update informasi terbaru dari pemerintah pusat. Nah, lalu sebenarnya apa sih arti dari Reksosek? Apakah kita bisa melakukan pengecekan data di Reksosek? Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, di mana Reksosek ini adalah pendataan sosial ekonomi. Dan di mana pendataan ini pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil seperti kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Reksosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan. Nah, dimana untuk ruang lingkup
Reksosek ini sendiri terdiri dari 514 kabupaten maupun kota. Nah, garis besarnya Reksosek seperti itu, ada seperti survei ataupun juga sensus yang dilakukan oleh petugas untuk menentukan tingkat ekonomi maupun juga kesejahteraan. Tetapi untuk data di Reksosek ini kita tidak bisa mengaksesnya melalui website ya teman-teman. Berbeda dengan DTKS, kita bisa melakukan pengecekan di cekbansos.kemensos.go.id. Tetapi untuk data Reksosek ini masih belum ada website yang bisa dilakukan pengecekan secara global. Nah, jadi untuk informasinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting tentang pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.